Halo teman-teman, kalau kita mendengar kata kekuatan, biasanya yang terlintas di otak kita adalah orang punya kemampuan luar biasa ataupun orang yang berprestasi tinggi. Tetapi dalam psikologi positif, ada hal-hal yang kita anggap kecil, padahal dia punya dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu disebut dengan karakter strength. Menurut pendekatan psikologi positif yang dikembangkan oleh Peterson dan Seligman, terdapat 24 karakter strength yang dianggap sebagai kualitas positif yang dimiliki setiap individu dan dapat dikembangkan. Nah, dari 24 karakter strength itu, aku memilih kindness. Kenapa kindness? Karena aku berpikir kalau kebaikan itu sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Peterson dan Seligman mengelompokkan 24 karakter strength ke dalam 6 kebajikan utama, yaitu wisdom, courage, humanity, justice, temperance, dan yang terakhir, transcendence. Nah, kindness itu berada di dalam kelompok humanity, bersama dengan love dan juga social intelligence. Kelompok ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang positif dan juga menunjukkan kepeduliannya dengan orang lain. Nah, teman-teman, sebenarnya setiap orang itu punya seluruh kekuatan, tetapi dari setiap individu itu ada kekuatan yang paling menonjol. Misalnya, ada orang yang menonjol terhadap kreativitas, ada juga yang menonjol pada rasa ingin tahunya. Di dalam pendekatan psikologi positif, kindness itu bukan berarti menjadi orang baik saja, tetapi kindness itu adalah kecenderungan untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi dia secara sukarela untuk membantu orang lain. Kebaikan juga bukan dilihat dari seberapa besar kita bisa membantu orang lain ya, tapi dari hal-hal yang kita anggap kecil itu sebenarnya punya dampak yang luar biasa terhadap orang lain. Misalnya, kita mengapresiasi hasil kerja keras orang lain, ataupun kita membantu orang lain ketika dia kesulitan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga nggak sadar kalau hal-hal kecil itu sangat berarti buat orang lain. Karena orang itu kan nggak selalu mau untuk diberikan nasihat. Kadang dengan kita mendengarkan dia aja itu udah cukup untuk dia. Nah, disitulah kindness bekerja. Manusia itu kan pada dasarnya makhluk sosial. Jadi ketika dia sudah membantu orang lain, itu biasanya muncul perasaan bangga dan senang kalau dia itu bermanfaat bagi lingkungannya. Kebaikan juga menciptakan efek berantai. Misalnya ketika kita membantu orang lain, orang yang kita bantu itu biasanya juga punya perasaan untuk membantu orang lain karena dia sudah dibantu. Nah, itu kan menciptakan kebaikan yang berantai ya, teman-teman. Tapi teman-teman, ada hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi kebaikan itu bukan berarti kita selalu mengutamakan orang lain sampai kita mengabaikan diri kita sendiri. Kebaikan yang sehat tetap memiliki batas. Jadi kita itu ketika menolong orang lain, kita nggak boleh selalu berkata iya pada setiap permintaan. Karena tujuan dari kindness itu bukan untuk mengorbankan diri kita sendiri, tetapi untuk membangun hubungan yang lebih positif dengan orang lain. Kalau kita selalu berkata iya, lama-lama kita bisa capek sendiri. Kita jadi terbiasa mendahulukan orang lain sampai lupa sama kebutuhan diri sendiri. Bahkan kadang ada loh orang yang jadi menganggap kita akan selalu tersedia setiap saat. Memang membantu orang lain itu baik, tapi kindness bukan berarti kita harus selalu mengorbankan diri kita sendiri. Kalau kita refleksikan, sebenarnya dalam setiap kesempatan kita bisa menggunakan kekuatan ini loh. Misalnya, kita memilih untuk tidak menghakimi orang lain, ataupun memilih untuk membantu ketika kita mampu. Kadang kita berpikir kalau kita harus membantu lewat tindakan yang besar, padahal dari hal-hal yang kita anggap kecil juga bisa berdampak yang sangat luar biasa terhadap orang lain. Jadi hubungan kita dengan orang lain juga sehat. Jadi dari 24 karakter strength itu, aku memilih kindness karena kekuatan itu tidak menilai seseorang dari pencapaiannya saja, tetapi juga dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Aku pernah ngalamin kejadian yang sampai sekarang masih lumayan aku ingat. Jadi waktu itu aku lagi di kampus dan hari itu cukup hektik karena memang ada tugas yang harus dikumpulin.
Pas aku mau ngeprint, aku baru sadar kalau uang yang aku bawa tuh kurang. Aku panik banget dong karena memang deadline-nya udah mepet. Sedangkan aku juga lagi gak megang uang. Aku sempet bingung dan cuma berdiri sambil mikir harus kayak gimana. Ternyata ada temen yang sadar kalau aku kelihatan panik. Terus dia nanya, kenapa? Awalnya aku malu buat cerita. Tapi akhirnya aku bilang kalau uang aku kurang buat ngeprint. Tanpa mikir lama dia langsung bilang, udah pakai duit gua dulu aja. Buat dia mungkin itu hal kecil ya. Tapi waktu itu buat aku rasanya ngebantu banget. Karena lagi ada di situasi yang bikin aku stres. Dan yang paling aku ingat, dia gak bikin aku merasa gak enak atau kayak utang budi. Dia cuma bantu dengan santai seolah itu hal yang biasa. Dan beberapa waktu setelah itu, aku ada di posisi yang berbeda. Aku lihat temen yang lagi kebingungan karena kesulitan ngerjain tugas dan dia mulai kelihatan panik. Terus entah kenapa aku langsung keinget sama kejadian waktu itu, waktu aku dibantu. Akhirnya aku bantu semampu aku, nemenin, terus jelasin sebisa yang aku paham. Dari situ aku jadi ngerasa kalau kebaikan memang bisa nyebar tanpa disadari. Awalnya cuma dari satu orang yang bantu aku. Terus aku jadi pengen melakukan hal yang sama ke orang lain. Kadang hal sederhana yang kelihatannya sepele ternyata bisa bikin efek yang berantai ya. Orang yang pernah ngerasain ditolong biasanya jadi lebih terdorong untuk menolong orang lain juga. Mungkin setelah menonton video ini, kita mulai berpikir kepada diri sendiri, tindakan kecil apa yang sudah kita lakukan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton videoku. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.